depan ada polisi tidur. Rem terlebih dahulu, injek kopling, masuk gigi 1, gas secara perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mustafa di Jarak Pandang Channel. Baik kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran, kesehatan, dan rezeki yang halal, cukup, dan barokah. Amin ya robbal alamin. Baik kawan-kawan, pada video kali ini saya mau share tentang cara bagaimana melewati posisi tidur yang benar dan baik, agar kawan-kawan yang sedang belajar mobil, masih pemula, masih belajar, masih bertahap belajarnya. Nah, pada video kali ini semoga bermanfaat ya, untuk kawan-kawan yang sedang belajar mobil, khususnya posisi tidur ini. Karena posisi tidur ini kawan-kawan, ini memang ada ada prosedur-prosedur yang dibuat sama kepolisian atau pihak berwajib terkait dengan lalu lintas. Akan tetapi banyak kita menemukan polisi tidur yang justru tidak sesuai dengan standar lalu lintas yang diberikan oleh kepolisian. Nah, pada jalan-jalan yang ada, biasanya memang polisi tidur itu berada di gang-gang kecil atau jalan-jalan kecil ya, bukan di jalan raya, bukan di jalan besar, tapi ada di jalan-jalan kecil. Nah, ini sering kita jumpai kawan-kawan ketika kita mau pulang ke rumah atau mau ke rumah kawan dan lain sebagainya. Ini pasti kita temui. Bagaimana tips yang harus kita lakukan untuk kita melewati posisi tidur ini? Yang pertama, kawan-kawan jangan sampai ngerem mendadak ya, karena ini terkait dengan keselamatan kita. Biasanya buat kita kaget. Yang kedua, juga kurang baik bagi penumpang, karena penumpang akan kaget mendadak. Kemudian yang ketiga, berbahaya bagi keselamatan pengendara lain atau di belakang kita ya. Jadi ketika kita ngerem mendadak, khawatir yang di belakang kaget dan menabrak kendaraan kita. Oke ya. Jadi itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ketika kita akan menemukan polisi tidur, jarak antara polisi tidur dan kita, posisikan kita sudah mengurangi kecepatan. Kalau kita dalam kondisi kebut, berarti 50 meter sebelum polisi tidur itu sudah kurangi kecepatan. Atau dalam keadaan standar, maka mobil kita kurang lebih 10 meter dari polisi tidur, kendaraan kita sudah mengurangi kecepatan ya. Jadi jangan sampai terlalu kebut atau terlalu kencang mobil kita. Yang kedua, jangan pula terlalu rendah, karena mobil kita akan mati kalau kita salah dalam penerapan persneling. Baik, langsung saja kita praktekkan kawan-kawan bagaimana melewati posisi tidur yang benar dan baik. Dan di sini ada video di pedal, jadi kawan-kawan bisa perhatikan ya. Oke, kita hidupin dulu mobilnya. Baik ya, kita masuk gigi 1. Di depan kita banyak ya, adalah ya polisi tidur. Nah, kayak gini, rem, injek kopling sampai melewati polisi tidurnya, gas pelan-pelan, masih di gigi 1 ya. Injek rem, kopling, masih posisi gigi 1, gas pelan-pelan dan jalan, masih juga gigi 1 ini ya, rem, kopling, gas pelan-pelan. Oke. Nah, itu dalam keadaan polisi tidur yang
yang jaraknya lumayan dekat ya. Baik, ini juga ada, kita rem, injek kopling, dan melewati gas pelan-pelan. Baik, gitu kawan-kawan ya. Jadi jangan panik ketika kita melewati polisi tidur. Yang terpenting jaga jarak kepada kendaraan-kendaraan lain, termasuk depan kita ataupun belakang kita. Masuk gigi 2. Depan ada polisi tidur. Rem terlebih dahulu, injek kopling, masuk gigi 1, gas secara perlahan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi jangan panik, yang terpenting sabar, remnya jangan mendadak, maka kita akan menemukan irama dalam melewati polisi tidur. Baik, kita akan ambil kiri lagi. Yang terpenting kita harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kecepatan mobil kita ya kawan-kawan. Ketika dalam keadaan kebut, harus memperhatikan kurang lebih 200 meter ke depan. Ketika ada polisi tidur, kita jangan dadakan berhentinya atau mengurangi kecepatannya, tapi dari sini udah ngerem, kurangi kecepatan, injek kopling, masuk gigi 1, gas secara perlahan dan kopling dilepas. Bisa dipahami ya. Jadi ketika kita rame kendaraan, jangan sampai kita berhenti mendadak. Itu sangat-sangat berbahaya. Kemudian bagaimana ketika ketika polisi tidurnya lebih besar dan mobil kita mobil pendek misalkan, nah bisa menggunakan teknik diagonal. Tahu teknik diagonal ya? Diagonal itu posisi miring. Saya contohkan inilah, karena depan belakang kita sepi. Jadi ambil kiri, tapi pastikan ya mobil depan belakang kita memang dalam keadaan sepi dan tidak mengganggu kendaraan lain. Ambil gigi 1, main kopling aja, jangan digas. Kemudian ke kiri lagi. Nah, seperti itu kawan-kawan, itu diagonal. Ya, itu memang rentan bagi mobil-mobil yang ceper, pendek, sedan ya, atau mobil saya ini Datsun, itu bisa. Kalau betul-betul polisi tidurnya terlalu tinggi. Baik kawan-kawan, jadi itu ya pada pertemuan kita video kali ini, semoga bermanfaat. Teknik bagaimana melewati polisi tidur dengan benar dan baik kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Saya akhiri mungkin itu saja. Jangan lupa klik subscribe dan like agar kita akan mengembangkan channel ini dan memberikan pelajaran-pelajaran tentang bagaimana cara mengemudi mobil dengan benar dan baik selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.